Salam sahabat Kiamah dimanapun sahabat Kiamah berada. Mari di pagi yang indah ini, siapkan hatimu, siapkan pikiranmu untuk kita datang pada Tuhan. Naikkan puji syukur, sembah kita kepada Dia karena Dialah Tuhan yang selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan mulai ibadah kita. Mari Bapak Ibu kita berdiri. Saudara, pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah. Amin. Dialah Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Biarlah kiranya kasih dan anugerah dan segala berkat-berkat surgawi dicurahkan dalam ibadah ini. Amin. Dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita mulai ibadah di saat ini. Biarlah kemuliaan Tuhan, berkat Tuhan, hadirat Tuhan memenuhi setiap hati kami. Haleluya. Mari kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Saat ini mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama bersekutu, menyembah, memuliakan nama Tuhan kita. Jika saat ini Bapak Ibu masih dalam kondisi yang belum siap, mungkin Bapak Ibu masih ada yang ngantuk, masih berbaring di tempat tidur, mari kita sama-sama siapkan hati kita lebih lagi. Walaupun saat ini kita ibadah secara online, namun saat ini Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Mari kita rasakan kehadiran Tuhan dan kita tinggikan namanya yang maha tinggi. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari puji namanya dengan segenap hati kita. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memuji, ku selalu pujimu. Mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Mari kita bersama-sama sembah namanya yang maha tinggi. Ku menyembahmu, ku selalu pujimu. Ku menyembahmu, ku
segenap hati kita, dengan segenap kesungguhan kita. Sembah namanya. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagimu. Ku mau memuji-Mu, kami mau memuji Engkau Tuhan. Biarlah segenap nafas kami, setiap nafas kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Yang layak pujian, kemuliaan hanya bagimu. Memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya Dia yang layak, hanya Yesus yang layak. Amin. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Segala hormat hanya bagi nama-Mu yang maha tinggi. Biarlah pujian kami ini Tuhan dapat menyenangkan hati Engkau. Biarlah pujian kami memuliakan nama-Mu yang maha tinggi. Saat ini kami mau bersehati meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau bersorak-sorak bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Biarlah hari ini kita penuh dengan sukacita, sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang maha tinggi. Mari kita tinggikan namanya dengan sorak-sorai. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Dialah dasar dari segala yang tidak kita lihat. Sebab Tuhanlah yang akan memberikan segala sesuatu yang kita perlukan. Rasa dari yang kegenapan, bukti dari segala yang tak dilihat. Iman berikanku kekuatan. Amin. Katakan dengan iman kita. Untuk melakukan perkara yang bersama Roh-Mu Tuhan. Bersama Roh-Mu kita pasti menang. Ya. Ku pasti menang. Tinggikan nama Tuhan. Tinggi nama-Mu dipuji. Hormat kemuliaan. Berat dengan senang hati. Raja keagungan. Mari dengan sukacita katakan pujian ini. Takkan biarkan pencobaan, takkan biarkan pencobaan melebihi batas kekuatan. Amin. Mari terus imani pujian ini. Yes, Tuhan berikan kita kekuatan. Oh, serupa dengan gambaran bersama-Mu. Amin. Oh, ku pasti menang. Dengan sorak-sorai katakan. Yes. Nama-Mu dipuji. Hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati. Raja keagungan. Tinggi
berikan sorak-sorai Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Seperti pujian ini, Tuhan akan memberikan kemenangan bagi setiap kita. Biarlah pujian kita menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah setiap nafas kita, setiap langkah hidup kita selalu mengingat Tuhan dalam hidup kita. Supaya tidak hanya dengan pujian kita yang saat ini kita naikkan, namun biarlah setiap langkah hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi untuk merasakan kehadiran Tuhan dalam firman yang akan kita dengar sebentar lagi. Mari kita naikkan pujian, ku mau cinta Engkau Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari bersama-sama katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Sekali lagi mari kita katakan dengan segenap hati kita, ku mau cinta Yesus. Inilah kata hati kami Tuhan. Inilah ungkapan hati kami yang menjadi janji kami kepadamu Tuhan. Biar kami selalu mencintai Engkau Tuhan sampai akhir hidup kami. Amin. Mari kita panggil Dia. Oh, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan. Ya
kelemahan kami Tuhan, Amin. Engkaulah perisai kami. Dalam kelemahan kami, Engkaulah kekuatan kami. Ya Tuhan. Engkaulah yang Allah yang kami andalkan Tuhan, Allah yang Amin. sanggup Bapa. Pagi yang indah ini Tuhan, kami rindu, kami boleh mendengarkan firman-Mu yang akan membawa kami untuk kami selalu mengerti setiap rencana-Mu dalam setiap kehidupan kami. Berkati setiap umat-Mu dimanapun setiap mereka berada Tuhan. Ya Tuhan. Setiap keluarga demi keluarga yang saat ini boleh mendengarkan, boleh beribadah di pagi ini Tuhan. Dalam Engkau akan terus berkati mereka tanpa kecuali Tuhan, kasih anugerah-Mu Tuhan. Dengan tangan yang sama Engkau mengurapi hamba-Mu dan Engkau juga akan mengurapi setiap kami dimanapun setiap mereka Amin. berada Tuhan. Kami serahkan Tuhan untuk pembacaan firman-Mu, untuk perenungan firman-Mu pagi ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat beribadah. Kiranya kasih anugerah Tuhan terus ada buat setiap kita. Kiranya kasih Tuhan selalu menyertai dalam setiap langkah kehidupan kita. Dan saya selalu berdoa untuk setiap kita, dimanapun setiap kita berada saat ini yang mendengarkan live streaming. Saya berdoa untuk setiap kita selalu sehat, kuat, dan kasih Tuhan selalu ada buat setiap kita. Mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam Markus 4 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-41. Saya ulangi, Markus 4 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-41. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop yaitu angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamulah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara yang saya kasihi, dimanapun setiap kita berada pagi ini firman Tuhan, saya berikan tema, jangan takut, Yesus bersamamu. Saudara yang saya kasih, kalau kita lihat pasal ini, bahwa Yesus sedang melakukan pelayanan yang sungguh luar biasa di dekat Danau Galilea. Saudara yang saya kasihi, di mana tempat itu adalah sebuah danau yang berada di lemah Yordan, yang dikelilingi bukit, timur berjurang-jurang, saudaraku, utara selatan daratan. Dan hal itu di danau tersebut, di Danau Galilea sering ada angin kering yang meniup turun dan sering ada badai yang sangat besar. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Tuhan, pagi ini kalau kita perhatikan bahwa firman Tuhan dalam Markus 4 ayat yang ke-35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Saudara, perlu kita renungkan bahwa perjalanan yang akan dilanjutkan yang mengajak adalah Yesus. Tetapi di tengah-tengah perjalanan mereka ada badai yang cukup luar biasa, ada badai tofan yang sangat dahsyat, yang di luar pemikiran mereka, yang di luar setiap akal mereka. Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, dalam setiap kehidupan kita perlu kita renungkan bahwa pengiringan kita kepada Tuhan bukan berarti
kita tanpa masalah. Ada kepastian bahwa ketika kita mengiringi Tuhan, ada keselamatan, itu pasti. Tetapi dalam setiap perjalanan kita, bahwa dalam setiap langkah kehidupan kita, Yesus tidak pernah berjanji kamu akan aman, kamu akan nyantai, kamu akan selamat dan sampai seperti ini, kamu akan pokoknya lancar saja. Tetapi sering ada pergumulan, ada masalah dan ketakutan sering ada dalam kehidupan kita. Kadang badai hidup tiba-tiba datang dalam setiap kehidupan kita. Ketika pergumulan, ketika masalah datang, rasa takut itu sering mewarnai dalam setiap kita. Ketakutan kadang datang kapan saja, waktunya tidak bisa diprediksi. Kapan waktunya tiba, kapan waktunya berakhir, kita tidak pernah tahu. Sepanjang kehidupan manusia, dari lahir, nangis, beranjak remaja, beranjak menjadi pemuda, beranjak usia muda dan sampai tua, kadang-kadang dalam setiap kehidupan kita kalau kita renungkan bahwa ketakutan itu sepertinya dekat dalam kehidupan manusia. Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, dalam setiap kehidupan kita ketakutan, apalagi hari ini ketika pandemi yang sampai hari ini belum berakhir dan saat ini pemerintah melaksanakan yaitu PPKM, kita percaya bahwa kasih Tuhan tetap nyata dalam setiap kehidupan kita. Tetapi tidak sedikit banyak orang yang takut, banyak orang yang khawatir, banyak orang yang hari ini saudaraku khawatir akan masa depannya. Tapi hari ini kita bisa merenungkan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Hari ini ada hal yang menarik dalam setiap kehidupan kita. Kenapa ketakutan itu ada dalam kehidupan manusia? Yang pertama saudaraku yang saya kasih dalam kasih Tuhan, karena dalam setiap kehidupan kita, kenapa manusia itu bisa takut? Karena ada perasaan yang tidak pasti. Setiap saya dan saudara tidak bisa memastikan apa yang kita hadapi di masa depan kita. Kadang kita takut itu realitas yang tidak terhindarkan. Dan apa yang ada dalam setiap kehidupan kita, ketika ada masalah, ketika ada pergumulan yang sulit untuk ada jalan keluarnya, maka otomatis kita merasa terancam dan rasa takut itu mewarnai dalam setiap kehidupan kita. Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, saya percaya dalam setiap kehidupan kita, ketika manusia tahu apa yang akan terjadi hari esok, apa yang akan terjadi nanti, apa yang akan terjadi 1 jam kemudian ketika manusia itu tahu, saya percaya tidak ada rasa yang namanya takut. Tetapi dalam kehidupan kita, tanpa kita sadari bahwa apa yang ada di depan kita, kita tidak pernah tahu pasti. Itu yang sering menjadi pemicu kita. Rasa takut itu sering mewarnai dalam setiap kehidupan kita. Hal itu juga dipicu oleh apa saudara? Kita tidak bisa mengendalikan situasi yang ada. Kita bisa lihat murid-murid, ketika murid-murid yang hampir semuanya, ada beberapa murid yang mereka sudah pengalaman di bidangnya, mereka sudah dari kecil, mereka sebagai nelayan, tetapi di saat ada badai yang cukup besar, firman Tuhan katakan di sini ayat yang ke-37, lalu mengamulah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Tuhan, Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa? Ada sebuah ungkapan, ada sebuah ketakutan apa yang dihadapi mereka, yang katanya mereka sudah pengalaman dari kecil, tetapi di luar kendali mereka. Mereka tidak dapat mengendalikan situasi, mereka tidak bisa mengendalikan keadaan. Akhirnya mereka takut dan mereka berkata, Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa. Itu yang sering menjadi pemicu dalam setiap kehidupan kita. Ketakutan yang pertama karena kita tidak tahu pasti, tidak bisa memastikan apa yang kita hadapi, apakah akan pada akhirnya akan
sesuai dengan harapan kita. Dan kita tidak bisa mengendalikan situasi yang terjadi hari ini. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Tuhan, saya percaya kalau kita sudah tahu pasti pandemi kapan berakhir, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, saya percaya tidak ada orang yang berkata aku khawatir, aku takut. Tetapi hari ini ada banyak orang yang mengalami ketakutan demi ketakutan. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Tuhan, pengalaman mereka bersama Tuhan saat mereka menghadapi gelombang yang cukup luar biasa, yang cukup dahsyat, semuanya sirna pengalaman mereka bersama Tuhan. Mereka berkata, siapa gerangan ini? Sehingga danau pun takut taat kepadanya. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Tuhan, ini yang perlu kita renungkan dalam setiap kehidupan kita. Bahwa dalam setiap kehidupan kita, Yesus ada buat setiap kita. Jangan takut, jangan khawatir. Apa yang harus kita perlukan, apa yang harus kita kerjakan saat kita menghadapi gelombang kehidupan kita. Kadang-kadang rasa muncul itu hendak ada dalam kehidupan kita. Rasa takut itu kadang-kadang mewarnai dalam setiap kehidupan kita. Tapi saya percaya dalam setiap kehidupan kita hari ini, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ketika itu di luar kendali kita, ketika itu ada dalam setiap kehidupan kita, mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Tuhan, ayat yang ke-39 saudaraku, ayat yang ke-39 berkata, ketika kita lihat di sini saudaraku bahwa pada waktu ayat yang ke-35, pada waktu itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang saudaraku. Dan firman Tuhan katakan di sini saudaraku bahwa ayat yang ke-38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Ada hal yang menarik saudaraku ketika saya searching di Google saudaraku, apa sih buritan itu? Saya bisa lihat saudaraku bahwa buritan itu adalah bagian belakang bagian kapal di mana ada kemudi. Pada bagian ini biasanya terdapat instrumen pengendali sebuah kapal, di mana buritan ini sering menghadapi tekanan ombak yang cukup besar. Dan bagian buritan ini ada rudder, di mana alat ini untuk sebagai alat untuk membelokkan ke kanan ke kiri. Artinya saudaraku bahwa di situ adalah tempat pengemudi saudaraku. Di situ di mana jurumudi ada di kapal itu saudara, bagaimana kapal itu mau diarahkan kemana, pengemudi ini tahu saudaraku. Bapak ibu saudaraku yang saya kasih dalam kasih Tuhan, bahwa kita percaya bahwa dalam setiap kehidupan kita, rudder ini adalah sebagai alat untuk merubah arah di mana kapal itu harus berjalan. Kita tahu kenapa Tuhan Yesus ada di situ, kenapa Tuhan Yesus berada di tempat itu. Saya percaya bahwa Yesus di tempat yang tepat, bahwa Yesus menjadi penggerak, bahwa Yesus menjadi jurumudi, dan bahwa Yesus, kenapa Tuhan Yesus tidur waktu itu. Ini hal menarik juga, bahwa di dalam pergumulan yang berat, di dalam gelombang yang cukup besar, maka perlu yang namanya ketenangan, karena Yesus telah menolong, karena Yesus telah membimbing dalam setiap kehidupan kita. Dan ketika Tuhan Yesus bangun saudaraku, sungguh luar biasa saudaraku. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Yesus tidak memarahi murid-muridnya. Yesus tidak menyalahkan murid-muridnya. Kenapa kamu membangunkan aku? Kenapa kamu membangunkan tidur saya? Tetapi Tuhan yang Tuhan kerjakan, di mana Tuhan menghardik taufan yang cukup luar biasa. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Tuhan, bahwa fokus daripada Tuhan Yesus bukan menyalahkan murid-muridnya, tetapi yang dilakukan Tuhan Yesus, di mana ombak yang cukup besar, badai yang cukup besar, itu yang Tuhan fokuskan, itu yang Tuhan lakukan untuk berhenti, untuk diam, sehingga apa yang terjadi, apa yang menjadi ketakutan daripada murid-muridnya bisa diatasi. Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, dalam setiap kehidupan kita sering diwarnai dengan rasa takut, sering diwarnai rasa was-was, sering diwarnai rasa khawatir akan masa depan kita. Maka hari ini firman Tuhan bisa kita renungkan, apa yang perlu kita renungkan dalam setiap kehidupan kita.
bahwa dalam setiap kehidupan kita saat kita menghadapi pergumulan, saat kita menghadapi masalah, saat kita menghadapi ketakutan, yang pertama yang perlu kita renungkan dalam setiap kehidupan kita, dalam ketakutan jangan sampai kita kehilangan arah. Jangan sampai kita kehilangan visi kita. Tuhan berkuasa atas setiap kehidupan kita. Tuhan yang mengemudikan kita. Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Tuhan yang akan selalu membimbing atas setiap kehidupan kita. Respon yang pertama ketika murid-muridnya melihat taufan yang sangat dahsyat, yang cukup besar, mereka takut. Tetapi ketika mereka datang kepada Tuhan, mereka berkata, siapa gerangan orang ini? Artinya saudaraku yang saya kasih dalam kasih Tuhan, ketika mereka menghadapi masalah, mereka tidak kehilangan arah, mereka mencari Tuhan. Dalam rumah tangga kita, saat badai datang dalam setiap kehidupan kita, seberapa banyak kita yang akan selalu mencari Tuhan? Seberapa banyak kita yang hari ini terus datang kepada Tuhan, terus setia kepada Tuhan? Andalkan dalam setiap kehidupan kita, saudaraku. Mari kita akan terus hidup kita ke arah Kristus, di mana firman Tuhan Efesus 4 ayat yang ke-15, bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Ini yang kita renungkan dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, Allah sanggup menolong kita. Dalam pandemi saat ini, Tuhan beserta kita, Tuhan selalu membimbing kita, Tuhan selalu menguatkan kita. Dalam kondisi apapun, jangan kehilangan arah. Dan yang kedua, saudara, firman Tuhan katakan, apa yang Tuhan lakukan, Tuhan kerjakan, diam tenanglah, bukan ke arah murid-murid, tetapi apa yang dihadapi murid-muridnya. Artinya bahwa dalam setiap kehidupan kita, saat ada masalah, biarlah hidup kita menghadapi dengan bersikap tepat, bijak, dan benar. Bukan kita menyalahkan istri kita, bukan menyalahkan pasangan kita, tapi mari kita akan membangun satu sama lain. Mari kita mau diajar oleh Tuhan. Mari kita mampu mengendalikan diri, tidak menyalahkan Tuhan, tidak menyalahkan pasangan kita. Kita belajar dari kehidupan Ayub, di mana ketika Ayub menyalahkan, ketika istrinya menyalahkan Ayub, tidak ada kata-kata yang menyalahkan itu, di mana Ayub tidak menyalahkan Tuhan. Ini yang perlu kita renungkan dalam setiap kehidupan kita, di mana perlu kita hari ini kita warnai apapun yang terjadi dalam hidup kita. Mari kita bijak dalam pandemi saat ini. Apa yang harus kita lakukan? Ketika pemerintah mengatakan harus pakai masker, jaga jarak, kurangi kerumunan, kurangi mobilitas, kurangi apapun yang kita lakukan, maka hari ini kita akan sesuai dengan perintah daripada pemerintah. Kita harus bijak, benar, kita tidak menyalahkan orang lain, kita tidak menyalahkan Tuhan. Itu yang perlu kita lakukan saat rasa takut itu ada dalam hidup kita. Dan yang ketiga, saudaraku, apa yang harus kita lakukan saat rasa takut itu ada dalam hidup kita? Tanamkan dalam hidup kita bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Ketika masalah terjadi dalam hidup murid-murid, hampir saja semuanya sirna. Apa yang dikerjakan Tuhan, mereka lupa. Tetapi ketika kasih Tuhan, ketika mereka datang kepada Tuhan, mereka boleh diingatkan kembali bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup saya dan saudara. Bila ketiga hal ini, saudaraku, menjadi perenungan dalam setiap kehidupan kita. Dalam ketakutan, jangan kehilangan arah. Terus mengandalkan Tuhan, terus hidup dalam ketetapan Tuhan. Fokus kita kepada Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup memberkati kita, dan Tuhan sanggup membimbing atas setiap kehidupan kita. Dia yang menjadi pengendali kita, Dia berkuasa atas setiap kehidupan kita. Dan yang kedua, mari terus bersikap benar, tepat, bijak apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Tidak menyalahkan pasangan kita, tapi satu sama lain saling membangun, karena kasih Tuhan ada dalam setiap kehidupan kita. Dan tanamkan itu, bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah. Ini yang bisa menjadi perenungan dalam setiap kehidupan kita. Dalam setiap kehidupan kita, mari kita harus hidup di dalam pengenalan akan Tuhan yang benar. Bahwa mari kita harus setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, Tuhan selalu menolong dalam setiap kehidupan kita. Bila hari ini, selamat
mengarungi setiap pergumulan hidup kita. Tetap percaya kasih-Nya tetap ada buat setiap kita. Jangan tinggalkan Tuhan. Tak usah kau takut. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak usah kau takut. Allah menjagaku. Tak usah kau bimbang. Yesus peliharaku. Yesus peliharaku. Tak usah kau susah. Roh Kudus, Roh Kudus hiburku. Tak usah kau cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai, mulia, oh, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai, mulia, oh, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, oh, berkat-Nya melimpah. Sekali lagi katakan, oh, baguslah jika kami senang pada hamba-Nya. El Shaddai, Bapak Ibu, mari kita berdiri. Adakah engkau saat ini dihantui oleh rasa ketakutan? Banyak hal yang membuat manusia takut. Ekonomi, dalam situasi pandemi seperti ini. Tapi firman Tuhan berkata, janganlah khawatir, bahwa aku ini Allahmu. Mungkin ketakut virus yang saat ini semakin hari semakin merajalela.
kita tetap percaya bahwa Allah ada dalam setiap kehidupan kita. Amin. Banyak hal yang membuat diri kita takut. Mari kita berdiri semuanya. Angkat tanganmu, angkat hatimu, katakan tak usah ku takut. Haleluya. Tak usah ku takut, Sebab aku ini Allahmu, Allah menjaga. aku yang menjagamu, aku yang memeliharamu. Tak usah Lihatlah burung yang ada di udara. Yesus, Lihatlah bunga bakung yang mengembang indah. Dia pelihara. Apa-apa lagi engkau. Yesus menghiburmu. Haleluya, haleluya. Tak usah ku cemas, Dia Katakan dengan segenap hati, El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dialah Tuhan Maha Kuasa. Dia Tuhan Maha Besar. Dia Maha Kuasa. Tiada perkara yang mustahil. Haleluya, haleluya. Bapa yang saat ini anak-anakmu datang padamu yang ada dalam kebimbangan, ketakutan. Tuhan jamah mereka. Berikan roh sukacita, roh damai sejahtera. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa untuk setiap kami umat-Mu. Biarlah Engkau akan selalu hadir dalam setiap kehidupan kami. Karena kami percaya kehadiran-Mu membuat diri kami tenang. Amin. Membuat diri kami nyaman di saat kami dekat kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan, saat ini Engkau lawat, Engkau memberkati dalam keluarga demi keluarga. Amin. Di masa-masa yang sulit ini Tuhan, Ya Tuhan. kami percaya cara-Mu begitu ajaib untuk menolong umat-Mu Tuhan. Ketika kami bingung, ketika kami tidak tahu apa yang harus kami perbuat,
namun kami percaya Tuhan Ya. bahwa Engkau tidak pernah kurang cara Amin. untuk memberkati kami, Amin. tidak kurang cara untuk menolong Ya. kami umat-Mu Bapa. Berkati usaha pekerjaan Amin. mereka, mata pencaharian Ya, mereka Tuhan, Tuhan. amin. Engkau cukupkan kehidupan umat-Mu ya Amin. Bapa. Keluarga demi keluarga, biarlah Tuhan lawat mereka, Tuhan memberkati Amin. mereka. Dan saat ini kami berdoa bagi mereka yang sakit, yang ada di rumah, yang ada di rumah sakit. Tuhan, Kau jamah mereka Tuhan. Amin. Biarlah darah-Mu yang Ya, kudus, Tuhan. darah-Mu yang berkuasa, Amin. menyembuhkan, memulihkan. Ya. Saat ini Tuhan, demi nama Yesus, kami cabut, kami tolak roh sakit penyakit, Ya. roh ketakutan, roh kebimbangan, Ya. roh kekhawatiran dalam nama Amin, Yesus. dalam nama Yesus. Dan biarlah Tuhan turunkan kuasa kesembuhan, Tuhan turunkan kuasa mujizat, Amin. Tuhan turunkan kuasa sukacita, Amin. kuasa damai Ya, sejahtera Tuhan. Karena hanya di dalam Engkau ada sukacita dan damai Amin. sejahtera. Engkaulah harapan kami, Engkaulah kekuatan kami Yes. Tuhan. Di dalam Engkau ada kesembuhan, Ya. di dalam Engkau ada harapan, Amin. di dalam Engkau ada masa Amin. depan. Kami enggak takut karena Engkau beserta dalam Ya. kehidupan kami. Engkau Allah kami Immanuel, Tuhan yang selalu menyertai dalam kehidupan kami. Amin. Berkati umat-Mu Tuhan, Ya. berkati kami semua ya Bapa. Dan saat ini kami berdoa untuk bangsa negara kami, Ya. untuk dunia yang saat ini sedang Ya, Tuhan. menderita karena wabah. Berilah hikmat, akal budi untuk Bapak pemimpin Amin. kami, presiden kami. Berilah hikmat daripada Engkau, Amin. kemampuan dari Engkau. Tuhan, berikan kekuatan dan juga kesehatan, baik presiden, wakil presiden, orang-orang yang ada di sekitarnya, para menteri, para gubernur, para bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT. Ya. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Amin. Para penegak hukum yang ada, kami berdoa untuk instansi Polri, TNI, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Demikian juga wakil-wakil rakyat, biarlah mereka bersinergi untuk berperang melawan virus corona ini ya Bapak. Demikian juga kami berdoa untuk masyarakat, Ya. biarlah masyarakat boleh tunduk kepada pemerintah, Ya. mengikuti aturan pemerintah, mengikuti program pemerintah dengan memakai masker, menjaga jarak, Ya. menyuci tangan pakai sabun. Tuhan, Engkau akan gerakkan masyarakat untuk mengikuti program pemerintah ini sehingga kami boleh bebas dari masalah yang ada. Berkati kota kami Magelang, Kota Magelang, Kabupaten Amin. Magelang, Ya. kampung di mana kami berada. Ya, Tuhan, Tuhan lindungi berkati. dan Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih ya Bapak. Ya, Kami Tuhan. mengucapkan syukur. Bentar kami akan akhiri ibadah ini. Biarlah kemuliaan Tuhan selalu hadir dalam Amin. setiap kehidupan Amin. kami. Kami akan berjalan dalam kemenangan demi Ya. kemenangan, Amin. kemuliaan demi Amin. kemuliaan. Karena Yesus kami hidup, Tuhan kami besar. Ya. Biarlah sukacita damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami, memberkati kami saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sehingga sukacita damai sejahtera jadi bagian dalam kehidupan kami. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Bapa, amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati sahabat Kiamah.